Oh gitu. Jadi gue baru Ah, kopi loh. bau napasnya sampai ke memari gila, lu pelan-pelan kayak nguap. Gimana nih yang punya channel nih? Molor. Nggak mungkin lah, masa dia tinggalin pakai sepatu, tinggalin PC gitu malah. Nggak apa-apa. Kagak, ini masih live nggak? Coba dulu gue cek. Cek lah, ada nggak? Nah, gue cek dulu. Udah. Kasian. Kalau kebanyakan juga orang malas nonton. Ya kalau ada yang mau masuk ya masuk aja gitu. Kita ya gak? Kita ngobrol nyantai kayak gini. Masih live loh gila. Masih live loh. Gila. Waduh, bener-bener si Bang Kismet nih kacau juga. Aduh, nah itu bro. Jadi banyak sih yang gue pelajarin selama ini tentang Islam, terus tentang Kristen. Jadi intinya sih gue gini loh bro, punya pandangan. Inilah antiknya kita manusia untuk meneliti mana yang benar, mana yang salah. Menurut kita itu kita ada patokan bro. Ibaratnya ada tanda-tanda SOS. Oh ini dengar kitab ini dengan kitab ini dengan gitu loh. Jadinya antara kita nih, antara umat muslim, contohnya gini ya, di Al-Quran itu dikatakan sebenarnya nanti umat Nasoro di akhir zaman itu menjadi sahabat kita, teman. Begitu. Sahabat tuh jadinya bukan sahabat secara iman, tapi sahabat saling bahu membahu untuk melawan yang namanya apa sih? Aduh, gue lupa nama itu. Lupa. Di sini ada yang ini apa? Ada yang mantau live ini. Ya apa bro? Ngajak-ngajak berantem lagi. Ada sih. Banyak orang-orang yang udah nggak sanggup ini berargumen ngajaknya berantem. Iya begitulah kerjanya. Ada lah oknum lah. Islam nggak sanggup berargumen, ngajaknya berantem gitu loh. Oh iya bro, gue tadi nanya gitu loh bro, yang belum jawab nih. Oh gimana tentang apa? Aduh, lupa gue jadi ngobrolin masalah politik. Ini yang masalah ketuhanan bro. Kan Tuhan itu kan menebus, ya kan? Menebusnya itu apa? Jangan kecil lah, suaranya kecil. Gedein dari gue gedein. Kan Tuhan itu kan katanya menebus dosa dengan menurunkan anak tunggalnya untuk disalibkan. Itu udah dinubuatkan, ya enggak? Nah, gue pikir gini bro, Tuhan itu yang membuat satu aturan, sehingga aturan itu timbul yang namanya baik dan buruk. Menurut aturan Tuhan, ya kan? Terus Tuhan sampai mengorbankan dirinya, karena Yesus itu adalah firman. Ya kan? Firman itu menjadi manusia. Otomatis eksistensi Yesus itu adalah Tuhan. Kalau menurut dari firman yang ada Yohanes 1. Ya kan? Tuhan sampai menebus dirinya dengan menyalibkan atau mengorbankan anak. Artinya ada satu kesalahan pada diri Tuhan dong dalam menciptakan manusia ini. Sehingga dia harus menebus. Dan nebus itu ke siapa sebenarnya? Kemarin kalau jawab. Kan dibilang sama lo kan menebusnya ke Bapa. Betul. Betul kan? Bapa itu sebagai apa? Ya Allah. Tuhan lah ya. Iya. Allah. Ya kan? Allah itu Bapa itu punya anak yang merupakan firman-Nya, dari pancaran di firman-Nya, dan mengorbankan dia nggak berdosa. Karena apa adanya dosa pada diri manusia yang berdosa ini? Karena ciptaan Tuhan yang awal, yaitu si Adam ini yang melakukan kesalahan, ya kan? Nah dari dosanya si Adam ini timbul yang namanya dosa dan dosa dan dosa, sampai ada sesuatu yang diturunkan Tuhan untuk disalibkan menebus dosa. Dosanya ke siapa? Terus kalau seandainya dosa itu diwariskan, arti ada satu kesalahan dalam
pengaturan urusan ciptaan dia sampai takdirnya. Itu yang gue pikirin, bro. Terus keduanya lagi, kalau Tuhan itu memang dia menebus dan dia itu ada kata-katanya menyesal. Dia pernah Tuhan itu menyesal ya, di kitab itu ada, di kitab Ayub juga ada itu. Kemarin gue udah jelasin itu. Itu atau dalam arti bukan begitu. Betul. Itu sampai gue mikir gini, bro. Kenapa sih Tuhan nggak, kalau memang Tuhan itu nggak bisa mengampuni dosa si Adam sampai mewariskan ke anak cucunya, kenapa dia nggak stop aja waktunya, terus diputar balik sehingga Adam itu nggak berdosa? Kalau seandainya Tuhan itu tepat janji dan dia mengulangi waktu, karena dia nggak terikat waktu dan dia bisa menghentikan waktu itu dan mengulang kembali, pada siapa dia harus malu? Udah, tapi dia ulang aja lagi gitu loh, maksud gue. Ulang aja lagi. Itu kan logika manusia. Tapi kan bukan itu yang dimaksud. Jadi gini. Tuhan itu super logika, bro. Super. Apa? Dia super logikanya itu Tuhan itu. Logika kita menurut Tuhan itu sama. Oh, super. Enggak, bukan tentang super. Super kan berarti tingkatan. Apakah sama? Artinya nggak sama, jauh. Ya, kita 0,00. Itu kan jangan dibuat tingkatan, Pak. Tuhan itu nggak bisa dibuat tingkatan, dia di atas kita, nggak bisa seperti itu. Logos itu dikatakan di kitab Yunani itu logos itu katanya firman. Kalau nggak gini, gue mau jelasin dulu, jangan lanjut tentang masalah penebusan. Jadi kan sebenarnya perbedaan kita nih, Islam dengan Kristen, Al-Quran dengan Alkitab, ya, tentang manusia itu diciptakannya itu berbeda. Coba, manusia diciptakan buat kalian kan hanya untuk menjadi khalifah di bumi. Dalam tanda kutip penggantinya jin karena jin gagal. Penghuni di bumi. Kan penghuni pertama kali bumi itu siapa? Jin. Hewan. Jin, bukan hewan, jin. Hewan juga. Itu nggak tahu deh kalau hewan. Tapi memang jin pertama. Kalau menurut gue jin itu nggak berdarah tuh. Ya kalau berdarah itu adalah lumpur. Kemarin kan gue udah tunjukkan tuh dasarnya ngomong di Al-Baqarah berapa ya, gue lupa deh. Oh iya. Kalian udah baca ini. Gue screen ya, sebentar ya. Lanjut lo ngomong. Oke. Manusia itu kan diciptakan menurut gambar dan berupa Allah. Jadi itu memang manusia itu diciptakan memang nggak untuk mati, Pak. Pada untuk kali pertama kali ya Adam ini diciptakan bukan untuk mati. Itu manusia tidak diciptakan untuk mati. Maut itu hanya diancam pada hari di saat dimana manusia itu melanggar. Itu ada di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Pada saat engkau melakukannya engkau akan mati. Dan disitulah kemuliaan Allah itu hilang. Karena apa? Manusia itu sudah mengenal dosa saat itu. Nah, kodrat manusia itu adalah kodrat manusia itu manusia yang berdosa. Itu yang mau ditebus. Bukannya Adam buat kesalahan terus minta maaf, kelar. Enggak. Jadi manusia itu nggak lepas dari dosa. Kodrat ilahinya manusia itu yang mau diperbaiki. Yesus itu ada di Ibrani 2 ayat 14, 15, 17. Itu kenapa dia mesti menjadi manusia? Itu untuk melawan kuasa maut. Memang harus mati. Karena kan bagi kami, nggak tahu bagi kalian ya, bagi kami manusia itu mati karena apa? Ya karena dosa, bukan karena dia makhluk, bukan karena dia bernyawa, bukan. Kalau bernyawa itu menghidupkan, bukan mematikan. Bukan karena bernyawa, bukan karena itu di dunia ini sementara, di dunia itu nggak menjawab. Tapi kalau misalnya manusia itu mati karena dosa, itu bisa diuji. Di nanti kehidupan kekal di surga itu manusia itu nggak ada lagi kenal dosa. Dosa itu nggak bisa bersatu dengan Tuhan. Nah, surga itu bukan tempat tuh Jen. Jadi? Nah, itu panjang, tapi nanti di next time ya. Apa nanti aja kita berdua ini ngobrol? Bukan, ini nanti gue belum kelar yang ini, gue udah nyampe ke situ, ini capek gue bolak-balik.
Ya, terus. Nah, manusia itu jadi kehilangan kemuliaan Allah karena sudah apa? Karena sudah mengenal dosa. Makanya nggak ada semua orang itu kecuali yang ditentukan ya, seperti kayak Elia dan si Henok. Itu dua orang itu tuh diangkat itu. Dibangkitkan tanpa mengalami kematian. Tapi itu nanti mati tuh. Dia menjadi dua saksi Allah itu nanti. Dua saksi Yesus itu nanti di kitab Wahyu itu ada tuh. Dia diturunkan lagi tuh. Elia dan Henok itu mati tuh. Semua itu mati semua. Karena apa? Upah dosa itu maut disebutnya tuh. Oke, bro. Biar nggak panjang, gue mau nanya aja. Memang harus panjang sih. Yang menyebabkan Tuhan itu kehilangan kemuliaannya. Kok tuh kehilangan? Tadi kan gini lu bilang, dengan dia mengorbankan manusia, ya dia akan apa ya dibilang tadi lo, sehingga hilanglah kemuliaan Tuhan itu kata lo tadi. Salah, salah. Gimana? Ulang. Bukan, karena manusia Adam nih, kan gue bilang manusia Adam dulu nih ya. Gue nggak ngomongin belum ada Jojon, belum ada Habibie, belum ada Soeharto, belum. Ini cuma Adam, hanya Adam. Adam ini diciptakan. Belum ada Patile ya, Patile belum Patile, Pak Sabini belum ada. Firaun belum ada. Nah sebelum manusia ini diciptakan bergambar dan rupa Allah, itu nanti penjelasannya nanti lagi ya. Tentang gambar dan rupa itu seperti apa. Memang manusia itu bukan untuk mati, tapi kan tadi kan ada tuh tadi gue bilang di Kejadian 2 ayat 16. Dari situlah maut itu diancam di situ, pada hari manusia itu melanggar. Pada saat jangan lo makan buah ini, karena pada saat lo nanti makan buah itu lo akan mati, kan gitu. Nah berarti kalau misalnya nggak makan, mati gak? Mati atau enggak? Yang enggak. Kalau menurut ajaran lo sih nggak mati. Iya, lu tanya aja orang Yahudi. Nggak mati. Enggak, orang Yahudi itu menunggu Mesias itu untuk nanti tuh menjadi hidup dan kekal. Memang itu di kitab Kejadian itu manusia itu memang diciptakan bukan untuk mati. Sama itu. Kita kan perbedaan kita dengan Yahudi itu Yahudi, yang nggak semua Yahudi juga sih. Mereka itu kan menolak Yesus doang, titik. Yang lainnya enggak sama kok. Sama kok, artinya itu nggak ada, cuma menolak mereka aja yang menolak Yesus. Inti dari keimanan itu ya itu, makanya mereka menolak itu bro. Loh iya, enggak, jangan ngomongin yang sangat paling mendasar itu ya Tuhan itu. Loh jangan salah. Jangan salah bro. Justru, nah ini lagi nanti gue ngomongin tentang kitab Masoret. Justru di abad mula-mula itu orang Yahudi itu banyak berbondong-bondong, berduyun-duyun mengikuti Yesus. Bacibun. Banyak orang beriman. Nah itu puncaknya itu di tahun 90. Ini mudah-mudahan ada orang Yahudi nonton nih. Tahun 90 itu ada namanya Konsili Yamnia. Di situ ada karena apa? Mereka bait Allah itu dihancurin kan di zaman Jenderal Titus. Lu mau tau nggak itu sentralnya bait Allah itu, Beit Hamikdash itu sesentral apa? Mereka melakukan pusat ibadah, mau melakukan korbanot, mau melakukan persembahan hewan, itu harus di Beit Hamikdash, harus. Nggak bisa enggak. Memang di situ, kalau nggak di situ nggak bisa melakukan korbanot. Tapi setelah bait Allah hancur, bingung lah mereka. Dan itu terbukti dengan apa? Nubuat Yesus ngomong kan, engkau akan melihat bait Allah ini tidak batu satu dengan batu lain tidak saling bertumpukan. Maksudnya rata nanti di nanti. Betul. Dan Yerusalem itu dijadiin pusat berhala di tahun 70 sama Jenderal Titus. Lo bayangkan, itu kan pride buat mereka tuh. Itu. Akhirnya seluruh kitab yang berbau kanon Yahudi, semua yang berbau Kristen itu ditolak. Bahkan ada namanya apa ya, gue lupa, sebentar dulu. Nyantai aja. Gue makanya demen banget nih sebenarnya kalau ketemu Yahudi nih, ngomong-ngomong begini nih. Itu ada namanya Birkat Haminim. Ya, itu kutukan buat orang-orang Kristen. Itu rabi itu.
Bukan, itu doa kutukan. Oh, Mengkutuk iya. orang-orang Kristen. Uh-huh. Karena apa ya? Memang mereka tuh menolak Kristen tahun 90. Tahun 90 itu tahu nggak berapa tahun dari Yesus bangkit? 33, 60 tahun sebenarnya nggak ada masalah dengan Kristen. Tapi setelah Beit Hamikdash ini hancur, mereka itu menolak semua Kristen. Bahkan kitab-kitab yang berbau atau yang ditulis kayak Judas Makabe, kitab Judas, kitab Tobit, kitab apa ya, Yudit, itu semua ditolak sama mereka. Lo tau nggak Judas Makabe itu siapa? Itu salah satu pewarta dari kitab. Itu Bukan, adanya di kitabnya Katolik. bukan, no. Itu bukan kitab Katolik, coy. Katolik itu ada tuh tahun berapa? Itu ada Judas Makabe itu tuh jauh sebelum Yesus ada. Bagaimana lo bilang kitab Katolik? Yang gue tahu sih, soalnya gue baca kitab Katolik itu ada Makabenya gitu loh. Ya, terus lanjut nggak apa-apa. Ortodoks juga ada. Iya benar, Ortodoks ada, Katolik ada ya. Ya Judas Makabe itu kan bukan tokoh Katolik, itu kan Kohen Hagadol, imam besar. Lah bagaimana itu kitab Katolik itu? Yang nulis aja Kohen Hagadol nggak? Gimana? Betul. Judas Makabe. Nah itu ditolak. Artinya bangkit lagi nih ingatan gue kuliah nih. Terus. Itu ditolak semua. Semua itu kanon kitab Injil, Perjanjian Baru itu semua ditolak dan bahkan dikutuk orang-orang Kristen. Itu sebenarnya dari tahun 33 sampai tahun 90 sampai Konsili Yamnia kekristenan tuh nggak ditolak. Mereka bahkan beribadah di Bait Allah kok. Mereka itu beribadah di Bait Allah. Pertama kali itu para rasul itu diusir enggak. Terus gini bro, yang gue tanya tadi kan itu masalah jadi panjang jadi. Iya panjang, tapi gue sih jujur aja gue dengerin. Kenapa? Ini ilmu, gue tuh nggak pernah ilmu gitu loh bro. Jadi ini siapa yang datang? Apa sih? Ini ayat Quran yang menyatakan bahwa jin itu nggak punya darah bro. Ya, nih gue jelasin nih. Nih lu lihat di Quran. Kenapa gue datang? Halo. Belajar ini lagi seru nih gue sama Pak Budi. Ntar lu. Ya. Di ayat Quran dikatakan sebentar. Iblis itu diciptakan dari api yang sangat panas, mana itu tadi? Aduh gue lupa jadi 13 ya? Oh, salah 13 ini. Di sini dikatakan bahwa iblis itu diciptakan dari api yang sangat panas. Jadi iblis nggak punya darah, bro. Ya, sebentar. Ada satu umat yang dapat menyegah ajalnya. Jadi yang menurut di kitab itu, yang di kitab yang Al-Quran, di Al-Baqarah dikatakan may yufsidu fiha wa yasfikut dima, dan dia menumpahkan darah. Itu bukan iblis. Di surat Al-Baqarah. Iya, gue tahu ayat 34 Al-Baqarah yang lo mau tunjuk. Ini ayat yang mengatakan bahwa iblis itu diciptakan dari api yang sangat panas. Ini, oh iya. Tadi lu lupa gue nih. Jadi dia tuh nggak punya lumpur, nggak punya darah, iblis itu. Jadi gue lupa. Tadi udah gue tunjukin, lupa lagi, geser gitu. Ayat berapa sih? Break juga, gue juga salah. Ini nggak enak burung. Bentar. Ada yang pernah lihat lumpur hitam nih. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia ya, dan dari tanah liat, kering dan lumpur hitam yang dibentuk ini nih. Ya. Oke, tahu. Terus? Nah, ini di bawahnya. Sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Terus? Nah, di ayat Quran di Al-Baqarah dikatakan may yufsidu fiha wa yasfikut dima, dan yang menumpahkan darah. Apakah api itu ada darah, bro? Ada lumpurnya, ada ininya, ada airnya. Jadi sangat bertentangan dengan ayat ini ya. Ayat ini menyatakan bahwa dia diciptakan dari api yang panas. Artinya, may yufsidu fiha itu adalah hewan
hewan di bawah akalnya manusia. Al-Baqarah ayat 34 ya tadi ya. 3433 lah. Gue keluar apa yang nggak usah? Ayat berapa? Oh iya benar. 3433 la yufsidu fil ard. May yufsidu fil ard. Kenapa bertentangan, coy? Maksudnya gini, bro. Bertentangannya kalau kenapa? seandainya pertentangan bahwa yang memimpin muka bumi ini adalah iblis. Halo. Halo. Kecil. Weh. Kok bro, tiba-tiba kecil sih suara gue? Bro. Kenapa bertentangan? Bukan bertentangan. Kalau yang lu ucapin tadi itu adalah jin yang ada menghuni di permukaan bumi. Ya. Itu artinya bertentangan dengan ayat ini karena di sini jin itu tidak memiliki darah. Oh, ya itu kan coba gue searching kita lihat. Di situ juga memang mereka disebutnya sama, bro. Sebentar, gue jelasin dulu. Di sini dinyatakan iblis itu ciptakan dari api yang panas. Aduh, jadi bentar, ayatnya kemana tadi? Gue lupa jadinya. Diciptakan dari api yang sangat panas, yakni jin yang berada di sebelumnya atas. kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Iya. Ya. Di sini nggak ada darah, nggak ada air. Sedangkan darah itu adalah sesuatu yang diciptakan dari tanah dan air. Karena dia bentuknya cair. Wayas fikut dima di surat Al-Baqarah 33. Paham nggak maksud gue? Oke. Jadi waktu itu dijadikan di muka bumi makhluk itu, gue yakin dari gambaran argumen-argumen yang ada dari ayat Quran ini, gue simpulkan bahwa itu adalah hewan. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Iya, karena di sini disebut maka Allah mengirimkan kepada mereka iblis. Teman. Makhluk yang mula-mula menghuni bumi adalah jin. Lalu lalu mereka membuat kerusakan, kerusakan. Oke, makanya, iya itu tadi. Sabar cuy. Oke. Gue juga pengen tahu juga, men, bukan lu aja. Itu kemarin gue tahu di PI si dia ini juga pusing. Dia nih yang baru datang. Coba. Pusing dia. Langsung mau pura-pura ke MCK. Coba share screen dulu, coba. Iya. Pusing apaan? Gak ada yang pusing. Ini. Ada. Dia tetap. Oh, ini. Mana ngerti, Bang Budi nggak ngerti mereka tentang jin, nggak ngerti mau dijelasin gimana juga. Coba dia coba jelasin dulu, coba. Jelasin apa? Itu lagi jelasin dijelasin sama Bang Budi. Justru Pak Budi gue tunjukin. Coba lo jelasin dulu. Ayo. Ya, balik tadi ya. Enggak. Katanya lo ngerti kan? Kulu nafsin zaikatul maut, ngerti nggak? Enggak ngerti gue. Lu kan lu nanya gue bahasa Arab, gimana gue ngerti? Nah, ya lu goblok. Gimana sih? Ya. Lo bukan kalau goblok itu. Udah bahasa Indonesia aja sih. Gue udah terima sama Pak Budi kayaknya nggak pakai bahasa Arab. Nah, di sini bedanya. Kami itu ada. Iya, kami tahu. Kalian itu jangan buat ribet, jangan buat ribet. Jelasin ya, lanjut nih. Lanjut. Nah, minta dijelasin kan? Kullu nafsin zaikatul maut. Sekarang dari makhluk ciptaan Tuhan, apa aja yang menemui maut? Coba, gue tanya. Gak tahu, gue gak tahu. Terus lu jelasin dong, masa lu nanya? Ya, untuk pengetahuan lu. Gak tahu. Makhluk Tuhan. Saya gak tahu. Saya gak tahu tentang Quran mengenai terkait dengan masalah ini. Tuhan, yang gue tanya makhluk Tuhan yang saya nggak tahu. Saya nggak berkompeten jawab. Makhluk Tuhan yang lu tahu apa aja? Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Jawab aja. Lo jelasin aja, jelasin. Ayo coba. Ya. Bener nggak tahu nih ya? Lu kan tadi kan jelas bilang gue nggak tahu kan? Dia nggak tahu apa-apa. Ya udah sekarang. Kalau nggak tahu apa-apa, ditanya aja dulu. Goblok. Santai aja. Ya udah buruan, jelasin coba. Lu ngatain orang goblok itu nggak serta merta. Lu yang tadi bilang. Sorry, maaf, udah stop, tahan. Lu kok kita diskusi yang baik. Udah. Lupain ngomongan tadi, udah, stop. Ya udah, kalau gua nggak tahu apa-apa. Terjemahin, coba artiin maksudnya apa. Ya, lanjut. Saya jelasin Bang Budi. Iya. Silakan Bang. Ya. Kullu nafsin zaikatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Nah, yang mati itu siapa?
menurut ajaran Islam, makhluk-makhluk seperti jin, manusia, dan malaikat itu mengalami mati. Ya. Bahkan dijelaskan malaikat yang terakhir mati adalah malaikat pencabut nyawa. Gitu. Terus? Terus apa? Kaitan sama yang tadi kita bicarain apa coba? Kan di awal kamu tadi bilang tentang kematian itu. Ya, makanya jangan mengalirkan darah kok yang kita bicarain. Enggak, gini Bang, biar saya jelasin dulu sebentar. Jadi untuk masalah tadi saya kan nanya gini ke Bang Rion, bahwa ayat yang tadi yang Bang Rion berkatakan bahwa sesungguhnya yang menjadi khalifah sebelum manusia itu turun ke muka bumi adalah jin. Itu Bang. Jadi saya bilang bukan jin, karena jin itu tidak mengalir darah sesuai dengan pertanyaan malaikat kepada Allah. Sebegini, inni ja'in fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima, dan yang menumpahkan darah. Sedangkan di surat Al-Hijr yang tadi saya tunjukkan ke Bang Rion, sebentar ya Bang ya, ini saya buka nih. Di sini dikatakan, sebentar. Jadi di sini dikatakan bahwa jin itu kayaknya saya yakin karena darah itu kan cair Bang. Cair itu otomatis dia itu mengandung yang istilahnya air. Di sini dikatakan di surat 27, di ayat 27, ayat 15. Surat Al-Hijr ayat 15, sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Jadi, jin itu tidak tercampur dengan air ataupun lumpur hitam seperti ayat yang sebelumnya. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah liat, kering, dan lumpur hitam yang dibentuk. Tanah liat, kering, dan lumpur. Lumpur hitam artinya sesuatu zat yang bercampur dengan air jadi disebut lumpur. Nah, kayaknya saya bilang Bang Rion, sebenarnya itu may yufsidu fiha itu masih bisa saya ambil kesimpulan. Jadi bukan kesimpulan umat Islam, tapi kesimpulan saya. Bahwa yang memimpin muka bumi itu adalah makhluk yang namanya hewan. Gitu Bang, menurut pemikiran saya. Mungkin Abang ada mau bisa nambahin apakah jadi hewan atau jin atau malaikat, biar Bang Rion juga oh maksudnya seperti ini gitu. Maksudnya. Jadi kesimpulannya yang tadi kita omongin sama yang si Mas dia omongin itu nggak nyambung. Jadi kalau yang kita bicara itu tentang masalah darah loh. Jadi itu mengalirkan darah. Ya gimana? Sabar bro. Ya, lanjut. Makanya dalil yang berkaitan dengan segala kehidupan diciptakan dari air. Ada juga kan di situ. Betul. Pembicaraan ini gue sama Pak Budi bukan hari ini dimulai. Sebelumnya pun kita udah membicarakan ini. Iya. Jadi memang ini ruang lingkupnya bukan seperti yang kamu omongin gitu loh. Makanya gue tadi sengaja gue matiin share screen-nya. Apa yang lo tahu? Lanjut Bang. Silakan lanjut. Oke. Jadi gitu. Jadi menurut ayat Quran surat Al-Hijr ini. Si Aderion gampang ngambek soalnya, lanjut. Kamu gampang nilai gitu loh. Gampang disentil. Buktinya benar kan? Setelah enak, jadi kalau udah ada ketawa-ketawa ini santai jadinya, nggak ada. Setelah gue buktikan kan lu nggak bisa kan, nggak nyambung toh. Jadi gini, udah. Kita ngomongin yang jelas tadi. Terus dikatakan di dalam Quran ini, sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaron. Basyar, ingat ya, basyar bahasa di Kristen itu basyar ada kan? Di Al-Quran juga ada. So, aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang dibentuk. Ya. Disebutkan lagi di sini. Jadi yang namanya darah itu adalah campuran antara lumpur dan air menurut dari referensi dari ayat-ayat ini. Jadi jin bukan memimpin muka bumi, tapi hewan. Menurut pemikiran saya dari ayat-ayat yang saya baca tadi. Dan hewan pada saat itu ada yang namanya dinosaurus, Tyrannus, apalagi itu kan saling membunuh.
Itu Bang. Jadi gini, kalau dari redaksi yang di sini ya, kan kalau memang itu Mas bilang itu berasumsinya atau kan pikiran sendiri kan, jadi kan bisa ya aku bilang asumsi ya. Iya boleh. Asumsinya itu adalah hewan, nggak bisa. Karena apa nih? Aku tunjukkan ayatnya. Oke. Tunjukkan tafsirnya nih. Oke, tafsir ya. Oke, lanjut. Iya, tafsir. Saya keluar dulu nih, bro. Gue demen nih kau yang gini-gini nih. Pakai Al-Quran, tafsir. Gue keluar sini. Nih, sip, lanjut. Nih, ya, screen. Sebentar gue baca ya. Iya. Dari sini ya. Iblis diciptakan paling atas kan. Iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Ya, ayat yang tadi ya. Iya, ini jin yang berada di antara para malaikat. Nama aslinya adalah Al-Haris. Pada mulanya ia ditugaskan sebagai salah satu orang penjaga surga. Tetapi malaikat semuanya diciptakan dari nur, yang berbeda dengan golongan iblis yang tadi. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. Ini perawi dari Ibnu Abbas nih, bahwa jin yang disebut di dalam Al-Quran diciptakan dari nyala api, yakni dari sini aja deh ya, biar cepat. Makhluk yang mula-mula menghuni bumi adalah jin. Lalu mereka makhluk nih, yang mana nih? Oh iya, terus lanjut. Makhluk yang mula-mula menghuni bumi adalah jin. Lalu mereka ini ke jin ya. Lalu mereka membuat kerusakan, mengalirkan darah, dan sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Nah, yang membunuh itu ya sesama jin. Iya dong. Kan karena kan disebutnya kan sebagian yang lain, sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Artinya sesama jin itu saling membunuh. Betul. Itu yang gue baca sih, yang kalau kenapa makanya dulu kemarin nanya, kok ini jin malah mengeluarkan darah? Justru itu pertanyaan gue kemarin itu di BI. Amal kita kenal dan menumpas makhluk ini ucap kita setelah itu semua untuk sesuatu yang mereka melakukan. Oke. Jadi pemikiran lo itu sama pemikiran gue ya, kalau jin itu kok bisa mengeluarkan darah ya. Nah, jadi gini bro, mungkin gue itu punya pengetahuan hanya terbatas, nanti gue tanya lagi sama ahli tafsir yang lain, gitu bro. Nah, untuk masalah jin ini, apakah betul jin ini mengeluarkan darah? Intinya itu sebenarnya dari ikut bima ini, mengalirkan darah, menumpahkan darah. Apakah jin itu menumpah darah atau memiliki darah atau tidak? Sedangkan di surat Al-Hijr, surat Batu, dinyatakan bahwa jin itu diciptakan dari api yang sangat panas. Nah itu jadi gue harus punya referensi dari para ulama nanti. Gue tanya juga itu. Gue thank you banget nih nama lu nih. Kasih tau kayak gini juga. Tapi kalau gue pakai akli, juga, sebentar. Kalau memang itu terbuat dari api, itu kan berarti materi kan? Betul. Materi. Kalau malaikat dari nur, materi juga kan? Cahaya. Emanasinya, pancaran dari api. Adam dari materi juga, tanah liat. Materi jelas. Ya. Nah, kenapa iblis itu nggak kelihatan? Karena kan sesama materi. Betul. Kalau kekristenan gini, kalau bagi gue nih, ini gue jelaskan juga nih. Jadi bukan cuma nanya, ini gue jelaskan. Kalau namanya yang diciptakan itu malaikat ya. Iblis itu malaikat yang membangkang. Ini terlepas dari masalah lu mau iman atau enggak. Nah, malaikat itu adalah makhluk roh. Betul. Jadi memang diciptakan bukan dari materi. Makanya nggak terlihat. Betul. Bukan tentang masalah beda dunia, bukan. Tapi memang dia memang makhluk roh, bukan dari materi. Karena toh juga kan malaikat itu atau iblis itu kan juga kan di bumi juga. Betul. Iblis itu di bumi. Tapi dari rumusan kimianya itu dia berbeda dengan manusia. Iya betul. Enggak, kalau kita lihat dari materinya, kita nggak usah ngomongin fisika. Kita kalau dari materi, sesama materi itu api, kenapa api itu nggak bisa kelihatan? Kenapa cahaya nggak bisa kelihatan? Dong harusnya kelihatan dong. Kalau namanya materi. Nah kalau kami memang itu bukan makhluk materi, itu makhluk transenden, memang nggak kelihatan.
sesimpel itu sih. Hmm. Apalagi darah. Hmm. Apalagi keluar darah nggak memungkinkan, apalagi mati nggak memungkinkan. Itu kalau di iman kekristenan ya, gue nggak bilangin itulah Paham, perbedaannya. Paham, Bang. Itu pertanyaan bagus untuk kita teliti. Begini lu bro, kalau jawaban gue ya dari pertanyaan lu itu, iblis itu materinya itu unsur atomnya itu berbeda dengan unsur atom yang ada pada diri manusia, itu padat. Sedangkan unsur api itu hidrogen itu renggang. Ya. Apalagi cahaya. Cahaya itu adalah pancaran dari atom yang mengeluarkan unsur panas. Cahaya itu ibaratnya aliran dari apa sih namanya lupa, radiasi dari panas itu sendiri. Nah, kenapa kita itu nggak ngelihat yang namanya api iblis ini? Karena memang sudah dibatasi oleh Tuhan kemampuan panca indera manusia itu, ada yang tidak terlihat dan ada yang dilihat. Seperti angin, api itu ibaratnya tuh hidrogen seperti angin, renggang atomnya. Kita bisa merasakan datangnya dia, tapi kita nggak tahu di mana dia. Seperti angin aja bro. Angin menyakin kita meyakini, mengimani angin itu ada, udara itu ada, tapi kita nggak melihat, tapi kita rasakan. Ya, iblis pun seperti itu. Iya, kalau misalnya itu dalam tanda kutip ya, kalau memang itu menggunakan pemahaman di Alkitab, ya nyambung. Ya. Nyambung. Tapi kalau misalnya itu disebut ini adalah terbuat dari api yang panas, ya jadi nggak nyambung. Terus berdarah ya kan? Berdarah lagi kan, itu kan kalau kita mau gunain logika loh ya. Tafsir Ibnu Abbas ini ya. Bang Budi, coba ya lanjut Bang. Al-Anbiya 30. Jadi sama seperti ya, itu kan ada riwayat bahwa manusia yang diciptakan dari tanah itu Adam. Bang Budi kan enggak? Begitu juga dengan iblis yang diciptakan dari api itu si iblis tadi, moyangnya, keturunannya kan tidak. Gitu. Iya, betul. Nyambung ke Al-Anbiya 30. Al-Anbiya ya. Al-Anbiya itu surat keberapa sih Bang? Maaf Bang. Al-Anbiya itu surat keberapa ya? Ini senang saya nih kalau malam begini kita tambah edukasi. Saya juga udah banyak yang lupa ayat Quran. Beneran. Al-Anbiya surat 21 itu. Ayat Adam dari tanah, turunannya enggak betul. Itu bentuk proses pembentukannya betul. Tapi sama-sama kan? Bentuk dari kulit kan? Ada kulitnya. Ayat berapa Bang? Al-Anbiya ayat berapa maaf? 30. Bukan karena moyangnya dari tanah, tiba-tiba cucu-cucunya itu jadi nggak ada tulangnya, nggak ada kulitnya, kan semua juga sama. Jadi begini, sama juga berarti dengan iblis. Adam itu dikatakan dari tanah, sedangkan kepada manusia selanjutnya itu disebut saripati. Ya betul, tapi akhirnya bentuknya, fisiknya sama kan? Sama. Ya udah sama juga dengan iblis. Iblis itu diciptakan dari api itu cuma satu, nenek moyangnya, selanjutnya itu dari proses perkawinan. Selanjutnya bukan api jadinya. Bukan api. Loh kenapa sama? Berarti beda dong. Bukan. Iya. Ini bang, sorry bang. Bang Budi. Kalau dilihat api itu memang masih ketergantungan dengan yang namanya oksigen untuk hidup Bang. Oksigen itu adalah unsur utamanya dari hidrogen. O2 ini itu. Iya, paham gue nih. Ini rumus kimia jatuhnya nih. Apakah orang-orang ini di surat Al-Anbiya ayat ini Bang? Ayat 30 Bang. Coba Bang Rion, coba baca itu. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Ini teori Big Bang. Kemudian kami memisahkan ayat kedua, ayat 30. Bagus ini. Nah ini enak nih kalau kita ngobrol gini. Buka. Antara Bang Rion, saya sama Abang semuanya jadi kita beredukasi. Jadi saya nggak tahu jadi tahu gitu loh. Oh iya gitu. Gitu. Ini saya bacain ya Bang ya. Ini apa maksudnya ini? Oke, saya baca ini. Bentar.
Ini di share screen nggak ya? Oke. Udah. Udah. Oke. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Jadi unsur air ini dijelaskan di sini ada atom hidrogennya, Bang. Semua alam semesta ini ada atom hidrogen, kandungan air. Matahari tanpa ada air di dalamnya, dia nggak akan hidup memancar. Ini sebentar lo. Menurut lo ini pertanyaan retoris atau pertanyaan yang benar-benar pertanyaan? Yang mananya yang di dalam ayat ini? Di dalam ayat ini pertanyaan yang benar-benar butuh jawaban atau memang pertanyaan yang nggak perlu jawaban? Perlu jawaban. Enggak. Ini sebenarnya informasi. Memang air. Memang semua itu dari air. Kan memang kan. Roh Kudus berjalan di permukaan air kan? Melayang-layang di permukaan air kan? Oh. Iya kan? Gini, Bang. Ini iya betul retoris. Jadi gini, ini pertanyaan penekanan untuk menjelaskan bahwa inilah kejadian alam semesta itu seperti itu. Kalau berjalan bergerak melayang-layang itu tuh sebenarnya tuh keterjemahan itu ya bergerak. Merah heaven itu tadi bergerak gitu loh. Tapi gue nggak tahu kenapa pemilihan diksi dari LAI menyebutin melayang-layang, gue nggak ngerti. Mereka mungkin lebih paham. Cuman arti merah heaven itu bergerak. Betul. Dan mengerami kehidupan. Itu. Jadi gini Bang, bukan Bang Rian ya, Bang siapa namanya? Bang Rian ini tadi ngomong gini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dia nggak menguasai untuk masalah literletnya, secara bahasa logosnya, kita kalau bisa bertanya langsung ke LAI, karena untuk masalah semua isi kitab yang ada di Indonesia ini LAI. Tuh, iya nggak Bang Rian ya tadi ngomong gitu ya? Iya. Ya, kenapa? Gue bingung orang-orang muslim suka ngomong kenapa LAI menerjemahkan ini? Ya lo tanya mana LAI dong? Bukan orang LAI. Jadi balik ke laptop. Lu mesti jawabnya kayak gitu kemarin jadinya biar jadinya. Ya lanjut Bang. Jadi kalau balik ke laptop, kenapa ada darah di jin tadi kalimatnya? Ya karena memang ini semua yang hidup itu ada unsur airnya. Paham. Ya, walaupun dari api, kita dari tanah, tetap nanti kelanjutannya ada unsur air. Betul. Ya, saya baru sadar di rumus kimia Bang. Di rumus kimia itu memang semua tergantung daripada air, hidrogen itu. Betul. Terus lanjut. Iya. Benar. Tapi gini loh, kalau gue nggak ngerti ya kalian itu mengkategorikan itu apa ini, gue nggak bilang salah atau benar nih, tapi menurut kami iblis ataupun malaikat itu tuh makhluk transenden, dan dia tuh memang bukan dibuat dari materi, dia tentu apalagi darah, terlihat pun tidak gitu loh. Kalaupun terlihat dia makanya mengambil rupa biasanya. Nah, Rion, kalau dalam pemahaman Kristen, malaikat mengalami mati nggak? Tidak. Nah, di situ bedanya. Kalau dalam Islam, malaikat pun mengalami mati. Nah, itu makanya kan gue bilang di sini diskusi itu memang harus melihatin tentang perbedaan. Betul. Asik ya ngomongnya ya kan. Lintas agama itu memang harusnya begitu. Tapi kalau bilang, tapi kita lihat di mana logikanya kan? Masuk logika nggak? Kalau memang itu transenden, memang itu nggak terlihat, lalu kenapa ada darah? Oke. Kalau memang nah, itu sekarang gini Bang. Sekarang gini, angin itu ada kandungan air nggak? Gue jujur gue kurang begitu bagus unsur kimia gue. Sebenarnya gini, kalau Aderian memasalahkan tidak terlihat, ya baru-baru ini. Gue nggak masalahin sih, gue cuma menghidangkan perbedaan. Gue nggak mempermasalahkan. Betul. Biar gue terusin dulu. Gini. Kita sudah dapat informasi dari ilmu pengetahuan bahwa suara yang kita dengar hanya 5% dari suara yang sebenarnya ada di lingkungan kita. Terus? Nah, yang kita lihat hanya 3% dari apa yang sebenarnya ada di depan kita. Jadi 97% kita nggak lihat. Sama seperti suara bisa dilihat. Hah? Suara bisa dilihat. Gue ulangin ya. Dari ilmu pengetahuan, ternyata kita hanya mendengar 5% dari suara yang ada di sekeliling kita. Kemudian, mendengar. Kemudian, kita hanya melihat 3% dari apa yang ada di depan kita. Ini hasil penelitian yang terbaru. Kita hanya melihat 3%. Karena yang ada di depan kita.
Ya, ternyata ada sinar hitam. Sebentar dulu. Itu ada. Gue mau tekanin di premis itu. Kita hanya bisa melihat 3% dari apa? Yang ada di hadapan kita. Di depan kita. Iya. Berarti materi ya? Melihat itu bukan semuanya yang disebut benda padat. Loh, jadi cahaya itu kan bukan bagian dari benda padat. Iya, kan dia materi. Kan? Terlihat. Ada black light itu nggak bisa kita lihat. Bagaimana lo bisa mengukurkan ini suatu hal yang tidak terlihat? Padahal sampelnya lo lagi ngomongin tentang yang dilihat cuma 3%. Tapi pakai alat. Pakai alat, makanya ini enggak apple to apple menurut saya. Loh, ini menjelaskan. Apple. Enggak ini dong. Apa-apa. Malaikat ini kan transenden, tidak terlihat. Tapi lo lagi mau menggunakan sampel yang terlihat. Itu jadi nggak tahu sampel dan objeknya. Makanya berikan jeda berpikir dulu. Kita hanya melihat 3% yang mampu ditangkap mata. Sedangkan 97% tidak mampu ditangkap mata. Salah satunya black light, ultraviolet itu nggak mampu ditangkap mata. Oke, gini. Contohnya. Bro Rion, gini loh bro. Gini. Emang ada keterbatasan kemampuan panca indera kita keseluruhan. Misalnya kalau seandainya makanan yang masuk ke perut itu nggak seluruhnya untuk mengisi rongga perut kita. Ya kan? Contohnya kayak lu tuh tadi barusan. Tuh gitu. Ada untuk angin, ada sepertiganya untuk air, ada sepertiganya untuk makanan, dan ada sepertiganya lagi untuk gerak motoriknya dari lambung kita. Betul. Jadi gini Bang. Rion ya. Marion memang benar. Dari ayat itu dan gue pelajari unsur kimia, memang keseluruhan dari matahari pun itu ada unsur air di situ. Kalau nggak ada unsur air, tidak ada percikan yang namanya api. Api itu membutuhkan senyawa antara oksigen dan hidrogen, baru terjadinya api. Hebat Allah, gila. Thank you Bang ya. Ini ayatnya benar-benar mikir kimia gue. Hebat bener. Mantap ini. Salut gue.